Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, mari kita lanjut. Jangan lupa diambil bukunya. Oke. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Anak-anak bisa dilihat di halaman 48. Klasifikasi. Apa tuh klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Tujuannya untuk apa, Nak? Tujuannya adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari sifat makhluk hidup itu. Nah, di halaman 48 di sini ada tujuan khususnya. Tujuan khususnya apa, Bu? Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Contoh, padi sama jagung sama-sama mempunyai daun. Nah, kalau kalian lihat daunnya dikelompokkan dalam satu kelompok karena mempunyai persamaan. Tapi beda lagi, pohon mangga dengan rumput, cirinya beda, berarti kelompoknya juga beda. Tujuan yang berikutnya adalah mendeskripsikan ciri-ciri dari suatu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Jadi deskripsinya beda-beda setiap jenis. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Karena mempunyai ciri-ciri perbedaan dan persamaan, nanti dia masuknya kerabatnya siapa. Terus tujuan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Terus dasar klasifikasinya apa, Bu? Bawahnya ini ada dasar klasifikasi. Untuk menentukan klasifikasi itu dibutuhkan 3 dasar yang di sini. Yang pertama, persamaan dan perbedaan ciri. Yang kedua, morfologi atau bentuk tubuh makhluk hidup dan anatominya, alat yang ada dalam tubuh makhluk hidup itu. Dan yang ketiga, ini berdasarkan manfaatnya, ukurannya, tempat tinggalnya, dan cara hidupnya. Terus yang berikutnya ada kunci dikotom dan determinasi. Untuk yang determinasi nanti kita lihat di video yang berbeda. Urutan klasifikasi dari tingkat tertinggi dan tingkat terendah itu dikelompokkan pada persamaan dan perbedaan ciri, juga dari jumlah anggotanya. Nah, menurut ahli, di sini ada tulisannya, yang pertama melakukan pengelompokan makhluk hidup itu namanya Carolus Linnaeus. Di tabel itu, yuk kita lihat yang tengah saja, yang bahasa Indonesia. Urutan klasifikasi dari yang tertinggi hingga yang terendah itu disebut dengan taksonomi, ya. Ini mulai dari dunia luas sekali, ya. Terus bawahnya ada divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan. Bawahnya lagi ada kelas. Setelah itu ada bangsa,
bawahnya lagi bangsa ada suku, terus suku, lebih kecil lagi ada marga, dan yang paling kecil adalah jenis atau biasa dikatakan spesies kalau bahasa Latinnya. Dari atas ke bawah ini, semakin ke bawah persamaannya makin banyak dan perbedaan cirinya makin sedikit. Nah, kita lihat kriteria klasifikasinya bagaimana, Bu? Untuk klasifikasi tumbuhan, kriterianya berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan organ perkembangbiakannya. Apakah dia menggunakan spora atau menggunakan bunga? Nah, habitusnya, bagaimana bentuknya? Apakah pohon, ataukah perdu, ataukah semak? Yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Apakah daunnya menjari atau menyirip atau sejajar? Terus yang keempat, cara berkembang biaknya. Apakah menggunakan generatif, kawin pakai bunga, ataukah vegetatif? Itu kriteria klasifikasi pada tumbuhan. Dan untuk kriteria klasifikasi hewan bagaimana, Bu? Yang pertama, dilihat dari saluran pencernaannya, lengkap apa tidak. Yang kedua, dari kerangkanya atau skeleton. Saya dikatakan skeleton. Apakah kerangkanya di luar exoskeleton atau di dalam endoskeleton? Dan yang terakhir, anggota gerak tubuhnya, ya, berkaki 4, berkaki 2, tidak berkaki. Nah, itu berdasarkan alat geraknya. Nah, itu untuk yang klasifikasi. Pada video berikutnya nanti akan kita bahas determinasi dan juga klasifikasi masing-masing makhluk hidup. Ada Monera protista, ada jamur, ada tumbuhan, ada hewan. Nanti kita akan bahas lebih detail pada video ini. Oke anak-anak, klasifikasi sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.